أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan hari ini berkah ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita bisa menjadi bekal buat kita ya. Dan baik sebelum Ali masuk ke dalam tema yang Masya Allah ini luar biasa temanya. Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat semuanya Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Majelis Taklim mana nih? Bekasi ya, Masya Allah ya. Terima kasih udah sampai sini, mudah-mudahan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki tiga tema yang sangat luar biasa. Yang pertama nih, manusia yang paling terlantar, Masya Allah ya. Ini keluar dari Shirathul Mustaqim nih, mungkin seperti itu ya. Dan yang kedua, menabung di langit paling aman. Gimana caranya tuh ya. Dan yang ketiga, tips pasangan agar tidak nakal. Saya banget tuh. Baik, nanti insya Allah akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustadz Abai Ghifran, ada Kiai Haji Muhammad Nur Hayat, dan tentu saja nanti akan bertemu juga dengan Ustadz Syam. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, manusia yang paling terlantar ini siapa? Baik, bersama guru kita Al Ustadz Abai Ghifran. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, Bang Ali sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat banget. Baru aja kita ditinggal ame Ramadan. Hari ini kita kembali ke fitrah. Iya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah setelah Ramadan lewat ya guru ya. Benar, ini yang jadi harapan Allah la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang takwa. Amin. Ya Allah. Baik, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Baik, guru, ini kalau ngomongin masalah terlantar, artinya ada dua pilihan nih. Yang pertama, terlantar tidak sengaja. Artinya dia memang keluar dari jalur yang ketentuan tapi tanpa dia sadar. Yang kedua, emang dia yang mau keluar dari jalur. Mohon ilmunya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah. Bang Ali Zainal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu semua yang ada di studio, Bu. Bik. Bu. Ya. Bu. Ya. Udah makan apa belum? Belum. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di studio dan para pemirsa dimanapun berada, semoganya Allah senantiasa terus memberikan kita hidayah. Amin. Agar Allah jaga kehidupan kita semua dalam iman. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, berapa pekan yang lalu kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan. Sehingganya Allah memberikan satu keinginan kepada kita agar dari apa yang menjadi harapan Allah adalah la'allakum tattaqun. Allah berharap dari Ramadan selama 1 bulan full kita laksanakan dengan puasa, dengan sholat tarawih, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran. Harapan adalah mudah-mudahan kita jadi orang yang takwa. Amin ya Allah. Oleh karenanya ada setelah Ramadan orang makin iman. Ada setelah Ramadan orang makin meningkat dalam ibadah kepada Allah. Tapi juga ada setelah Ramadan orang malah makin berpaling dari Allah. Ada yang begitu Bang? Ada guru. Mana orangnya? Kagak di sini kayaknya. Iya Masya Allah. Lalu jangan sampai kita merasa orang yang menjadi jalan hidup kita senang tapi dimurkai oleh Allah. Ya Allah. Dia punya bergelimangan harta. Hidupnya berkecukupan, apapun yang dia pengen mudah, tapi maaf ternyata itu tidak dalam ukuran datangnya redha Allah. Sedih, benar apa enggak? Benar banget. Benar apa enggak? Benar guru. Sedih kenapa? Termasuk mereka ini orang yang dilupakan oleh Allah. Waduh, kita boro-boro dilupakan oleh Allah. Dilupakan amat temen aja nggak mau, bener nggak Bu? Bener. Bener nggak Bu? Iya. Ibu kalau tiba-tiba temen ninggalin ibu tanpa sebab, kira-kira penasaran apa enggak? Penasaran. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Nah, Yang pakai bros warna merah. kita mikir apa salah kita? Apa yang jadi dosa kita? Apa yang jadi kehilapan kita? Kok tiba-tiba dia nyuekin kita? Kita pasti nanya. Kita pasti nyari tahu. Kita pasti minta klarifikasi, ini baru kepada manusia. Lalu bagaimana kalau Allah nyuekin kita? Karena ada hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mereka hidup tapi dicuekin oleh Allah. Hidup dicuekin oleh Allah. Siapa mereka? Kata Rasul al-mutakabir. Orang yang ketika hidup dengan kesombongannya. Tuh, Bu. Bik. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada nggak orang pakai kudungan baru ngumuter se-RT dikasih tahu? Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Kagak di sini kayaknya. Ini orang yang berjalan dengan kesombongannya. Seolah-olah apa yang dia punya ini karena usahanya. Seolah-olah apa yang dia miliki ini karena kerja kerasnya. Lalu dengan dia memiliki kesombongan, dia gampang ngecilin orang. Nah ini orang yang paling dicuekin oleh Allah nanti di akhirat. Di dunia dia punya segalanya boleh, Bu. Bu. Di dunia punya segalanya boleh. Berkecukupan, punya kebahagiaan. Tapi maaf kalau ada kesombongan, ini orang di akhirat terlaknat di hadapan Allah. Billah. Kenapa? Senada dengan apa yang Rasul sampaikan. Kata Rasul, al-mutakabir khodam Allah. Orang yang sombong, berjalan dengan kesombongannya, sebenarnya dia sedang dihinakan oleh Allah. Bayangin banget Bu, makanya terkutip dalam Al-Quran ada seorang yang namanya Fir'aun. Ada seorang yang namanya Qarun. Dicatat dalam Al-Quran mereka-mereka tipe-tipe orang yang memang punya pangkat,
punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, tapi ternyata ini orang yang nanti mendapatkan laknat dari Allah. Nah, jangan sampai kita orang yang diabaikan. Lupa ibadah sama Allah, lupa bersyukur kepada Allah, lupa bahwa semua adalah titipan dari Allah. Sehingga mohon maaf, yang dia miliki bukan mendatangkan daripada keridhaan Allah, melainkan malah mencukupi dengan laknat dari Allah. Naudzubillah. Kan serem, bener bang? Rugi banget bang. Kita punya segalanya, nyatanya di akhirat paling belangsak. Iya. Ya Allah, ibu punya harta, punya segalanya, dihormatin banyak orang, tapi karena punya kesombongan, esok di akhirat paling belangsak. Allah. Ditagih, ya Rob, mana amalku, segalanya, apa yang mau kau cari? Kau berjalan aja dengan sombong. Masya Allah. Maka sifat sombong ini harus kita buang agar Allah tidak cuekin kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Yang kedua kata Rasul, orang yang dilupakan oleh Allah, diabaikan oleh Allah, dihidup di dunianya, siapa? Al-mananun. Nah, Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Mananun, ngerti apa enggak Bu? Bukan si Manan tukang cilok. Ini al-mananun, apa kata Rasul? Orang yang kalau dia ngelakuin amal disebut mulu. Nah, nih. Kira-kira ada nggak orangnya di sini? Ada. Mana orangnya? Saya dah. Iya. Ya Rob, ada Bu. Kadang kita nih nggak pernah kita lupain di kehidupan kita dah. Kadang ada yang begini bang orang. Lu kalau bukan karena gua nggak bakal jadi begitu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Lu kalau nggak gua kasih nggak bakal jadi orang. Lu kalau nggak gua urusin nggak bakal jadi orang. Kalau nggak ada gua, nggak ada harta gua, nggak ada dari gua, nggak jadi apa-apa lu. Maaf, orang selalu ngungkit kebaikan. Dia selalu pengen diakui kebaikannya. Dia selalu pengen dipuji dari kebaikannya. Mohon maaf, sebenarnya ini adalah satu jalan untuk dia belangsak di akhirat. Nah, Rasul sering ngingetin al-mananun. Jangan sampai kita berbuat amal, berbuat kebaikan, berbuat ibadah, tapi pengen dipuji orang. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada nggak orang ngaji pengen dilihat orang soleh? Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Agak di sini guru. Ada. Jangan. Kita kan ada bang. Kalau bukan gara-gara gua dia nggak bisa begitu tuh. Iya. Hati-hati. Itu kalau bukan gue yang bawa mah mana bisa dia jadi kaya. Iya. Kalau bukan gua yang nyekolahin nggak bakal sekolah dia. Iya. Jangan. Kalau kagak gue nikahin tuh mau jadi apa dia? Nah kan. Iya. Jangan pernah ngerasa begitu. Kalau orang udah punya sifat merasa ingin, berarti ini dia adalah apa? Dia ragu dengan keikhlasannya. Dia nggak ikhlas untuk berbuat. Dia nggak ikhlas untuk melakukan sesuatu, dia nggak ikhlas dalam ibadah, sehingga adalah apa? Dia ngukur-ngukur untuk adalah apa? Merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Kalau bukan gua, kalau bukan amal gua, kalau bukan ibadah gua, lu nggak bisa begitu. Padahal mohon maaf, belum tentu ibadah, kebaikan, amal yang kita buat ini mendatangkan pahala dari Allah. Ini mendatangkan kebaikan dari Allah, belum tentu. Maka Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ujian buat kita kalau ada orang kita ngasih kebaikan lalu dia nggak menerima kebaikan kita. Gue udah kasih kebaikan dia begitu aja. Jangan kita omong. Kita berbuat saja. Ketika kita sudah berbuat, di situ sudah ada kebaikan buat kita. Di situ sudah ada pahala buat kita. Di situ sudah ada keberkahan buat kita. Jangan kita omong. Tahu begitu mah gue ngapain ngelakuin. Tibang jadi apa doang, gak ada apa-apanya di mata dia. Enggak jadi apa-apa. Tapi ketika kita berbuat, insya Allah inna rahmatallah qaribul minal muhsinin. Bahwa rahmat Allah itu amat sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Oleh karenanya mari sama-sama jaga diri kita agar tidak diabaikan oleh Allah. Jangan pernah hidup ini dengan kesombongan. Semua titipan dari Allah, semua datang dari Allah. Kita hanya dititipin, hanya dikasih, di mana esok hari akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang kedua, belajar mukhlis dengan apa yang kita lakukan.
Apapun yang kita kerjakan untuk orang lain dan untuk diri kita, jangan pernah mengharapkan pujian orang, jangan pernah pengen diaku kita orang hebat, tapi mintalah dari setiap kebaikan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan mudah-mudahan membawa keselamatan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, makasih guru ilmunya. Makanya tiap kita sholat ada ihdinas syiratal mustaqim. Balikin ke jalan yang lurus karena kita sering terlantar ya guru ya. Baik, dan Masya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang menabung di langit paling aman. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.